Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Noviana Eka Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9, yang kerja di SMP Pasuruan Kota Bogor. Saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pelajaran adalah bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, serta membantu anak untuk menimbulkan garis sama-sama dalam memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengaruh pengajaran pada umumnya yaitu memerdekakan manusia, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Terdapat 3 pertanyaan yang dilakukan untuk dapat merefleksi diri, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu pertama, pembelajaran pusat pada guru atau teacher center, di mana saya dan masih banyak guru yang belum sepenuhnya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan hanya sekedar mentransfer materi. Kebanyakan kita di kelas menjelaskan kemudian melakukan latihan, menilai, dan setelahnya kita lupa memberikan refleksi dan kesimpulan. Yang kedua, masih banyak anak yang minat belajarnya kurang sehingga siswa menjadi pasif. Yang ketiga, mengejar ketuntasan belajar dan ketercapaian pembelajaran, di mana saya hanya fokus pada materi yang mengharuskan siswa mencapai pembelajaran dalam waktu yang ditentukan melalui KKM. Sehingga kebanyakan dari kita menilai aspek kognitif saja, lupa dengan aspek psikomotor dan efektifnya. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil, tanpa memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Saya belum melakukan asesmen diagnostik, sehingga kurang memahami karakteristik anak dan hanya menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya semakin terbuka pikirannya bahwa yang pertama, pembelajaran sebaiknya berpusat pada siswa atau student center dan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana guru merancang pembelajaran yang menarik bisa diselingi dengan games, kemudian tidak lupa dengan memberi kesimpulan dan refleksi setelah menilai. Guru di sini sebagai fasilitator dan menuntun murid untuk lebih aktif. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa memperoleh pembelajaran dari media lain termasuk temannya sendiri. Yang kedua, kita sebagai guru memberikan pertanyaan yang tematik, yang memancing anak untuk bisa aktif dan mengajak mereka bercerita, sehingga tumbuh pembelajaran yang dua arah. Guru memberikan penguatan, seperti memberikan reward, motivasi, agar siswa lebih semangat lagi belajar. Guru bisa memilah dan memilih materi esensial untuk mencapai ketuntasan pembelajaran, sehingga memiliki waktu untuk memahami karakteristik siswa. Yang keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati memberikan kebebasan agar anak menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya, namun tetap menuntut anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Anak dibebaskan untuk berkreasi, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi. Berikut ini adalah gambaran suasana kelas ketika saya menerapkan pembelajaran modul 1.1. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mulai mengubah pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, saya sebagai guru memberikan pertanyaan yang tematik yang memancing anak untuk bisa aktif. Dan yang ketiga, saya dapat memilih dan mengolah materi yang esensial untuk mencapai ketuntasan. Dan yang keempat, saya memberikan kebebasan agar anak menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, mentor, inspirator, dan aksesor. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.